Oke, selamat pagi. Pagi ini kita akan sharing-sharing tentang hidroponik. Oke, sebelumnya eh, kita akan mulai dengan hidroponik dasar yang di sini kita episode 1 untuk sekilas pemahaman saja. Oh ya, nama saya Kuswanto, saya dari komunitas pecinta hidroponik Pekalongan. Alhamdulillah teman-teman di Pekalongan ini sudah banyak yang praktik mengenai hidroponik. Nah, di sini dari komunitas itu akan sharing-sharing sedikit tentang ya hidroponik itu apa dan gimana prosesnya. Nanti kita kita kasih beberapa tips juga untuk mengenai apa praktik awalnya itu gimana dan sebagainya nanti. Oke, kita mulai dari uh, mengenal hidroponik itu apa. Oke, jadi hidroponik itu ada apa? Berasal dari kata hidro dan ponos, itu dari bahasa Yunani yang hidro itu artinya air dan ponos itu artinya daya. Jadi hidroponik juga dikenal dengan istilah soil culture atau menanam tanpa menggunakan tanah. Jadi secara umum itu pengertiannya hidroponik itu menanam tanpa menggunakan tanah dan fokus menggunakan pemenuhan unsur nutrisi bagi tanaman. Nah, di situ kita ketemu dengan beberapa unsur utama bagi hidroponik, yang antara lain yaitu media tanam, kemudian nutrisi, kemudian benih, ppm dan pH, terus selanjutnya adalah air baku. Nah, ini penjelasannya satu yaitu media tanam itu semua benda di bumi ini yang tidak memiliki unsur hara. Jadi atau miskin unsur hara. Artinya gimana? Jadi semua benda yang tidak larut air atau ketika dicampur air itu tidak larut itu disebut sebagai media yang miskin unsur hara. Itu bisa digunakan untuk media hidroponik. Jadi kalau media yang keruh gimana ketika kena air? Ya nggak bisa. Kayak tanah, pasir yang kotor itu tuh nggak bisa buat hidroponik. Karena nanti kecampur dengan pupuk-pupuk yang ada dalam hidroponik. Oke, kemudian nutrisi. Nutrisi ini kita pakai AB mix. AB mix ini apa sih? AB mix itu sebuah nutrisi atau pupuk yang sudah emang dirancang atau digunakan untuk bahan baku makanan tanaman hidroponik. Kemudian benih. Benih di sini kita cari jangan asal benih. Karena benih juga menentukan kualitas tanaman yang akan kita panen nanti. Usahakan daya tumbuh itu minimal 85%. Itu yang benih kemasan pabrik biasa. Atau nanti kita akan kenal benih yang lebih bagus yaitu benih impor. Nah, tapi untuk pemula nggak apa-apa, kita pakai benih lokal yang daya tumbuhnya itu minimal 85%. Itu bisa dilihat di kemasan belakang benih ya kalau kita beli benih nantinya. Kemudian pH dan ppm. Ini secara standar itu dari pH 5,5 sampai pH 7. Tapi kita kasih rank atau garis tengahnya itu di sekitar pH 6,0. Kalau pH-nya udah di angka itu udah bagus dan udah layak buat hidroponik. Baik, selanjutnya ppm-nya itu sesuai dosis. Dosisnya gimana? Dosisnya nanti kita akan bahas satu persatu. Mungkin dari yang dosis rendah sampai dosis dewasa. Kayak tanaman kecil nih, dari bibit sampai tanaman dewasa kan itu usianya berbeda. Kayak orang nih, orang kalau masih bayi itu kan makanannya berbeda dengan orang dewasa. Nah, itu ppm. ppm itu adalah satuan untuk takaran nutrisi atau APMIC tadi. Oke, selanjutnya air baku. Air baku ini adalah air yang digunakan untuk berhidroponik. Jadi air apapun itu jenis air itu pasti memiliki kandungan berbeda-beda. Kayak contohnya air laut dan air pegunungan itu pasti beda kandungannya. Nah, air baku di sini itu kurang dari 50 ppm. Maksudnya gimana? Maksudnya air itu tidak terkena limbah, tidak terkena zat-zat besi atau bahkan kalau di pesisir itu kan airnya udah rada asin gitu kan. Nah, itu
kurang bagus buat hidroponik. Artinya di dalam air itu terkandung beberapa bahan-bahan garam mineral gitu kan. Nah, tapi kalau air di pegunungan itu kan airnya masih murni. Kalau kita ke pegunungan langsung, itu air bisa dimakan langsung, bisa diminum langsung. Jadi air pegunungan itu dipastikan berbeda dengan air pesisir. Makanya disarankan ini di bawah 50 ppm. Sumbernya dari mana? Satu, dari air pegunungan. Kalau kalian bukan orang pegunungan, bisa dari air pembuangan AC, air conditioner. Jadi di dalam hidroponik ini nggak sembarangan air bisa digunakan. Jadi kalau ada yang bilang, oh ada yang bisa pakai air laut, ada yang bisa pakai air payau ya. Mungkin mereka hanya sekedar coba-coba. Tapi kalau untuk hasil tanaman yang lebih bagus itu kandungannya harus lebih jernih. Ciri-cirinya gimana ya? Rasanya masih segar, nggak asin atau nggak aneh lah di mulut itu. Terus warna si air itu jernih biasanya. Tapi jernih pun nggak bisa mencirikan bahwa air itu di bawah 50 ppm. Oke, itu sekilas tentang unsur utama. Di luar itu masih ada lagi unsur utama yang harus diperlukan tanaman. Salah satunya apa? Cahaya matahari. Karena tanpa cahaya tanaman nggak bisa fotosintesis atau tidak bisa melakukan pembakaran makanan unsur-unsur bahan bakar bahan baku garam mineral itu untuk tanaman itu nggak bisa. Oke, kemudian sistem hidroponik. Di dalam hidroponik itu sistemnya banyak banget. Dari mulai yang sistem sederhana sama sistem yang expert buat greenhouse, buat skala produksi itu banyak banget. Nah, di sini akan saya jelasin satu-satu. Saya kenalin lah. Yang pertama ada nutrient film technique atau NFT. Ini biasa dikenal orang. Kemudian di FT atau vertigation fertigation technique. Ini juga biasa dikenal Dutch bucket atau DBS. Juga banyak digunakan untuk skala produksi. Kemudian sistem WIG ini biasanya digunakan untuk pemula atau yang baru belajar. Kemudian ada sistem pasang surut. Ini biasanya untuk tanaman yang tidak suka air kayak anggur misal. Dia kan nggak suka air, nah bisa pakai sistem pasang surut. Kemudian raket apung ini juga digunakan untuk skala produksi yang biasa kita jumpai di beberapa farm-farm di Indonesia. Oke, dari itu semua saya akan jelasin satu-satu nih. Mulai dari NFT dulu nih. NFT di sini kan miring ya keadaannya dari ini nih. Nah, ini kan miring nih. Nah, itu jadi air itu ngalir terus dan ketika pompa mati, air yang di sini tuh habis. Jadi airnya itu kembali semua ke penampungan. Jadi nggak ada sisa air di dalam gula atau di dalam pipa. Nah, efeknya gimana? Ya kalau mati lampu, auto kita harus rela kalau tanaman kita kekeringan. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya tanaman ini, sistem ini lebih banyak oksigen terlarutnya. Jadi karena airnya itu ngalir terus, jadi otomatis air itu berganti dan oksigen terlarutnya melimpah di situ dan tanaman lebih cepat tumbuh. Kemudian di sistem DFT ini bisa dilihat ini di dalam pipa ini ada genangan. Jadi ketika pompa ini mati, otomatis level air di dalam pipa ini tuh masih ada. Jadi nggak semua air itu kembali ke bak penampungan. Itu sistem DFT. Perbedaannya seperti itu sama sistem NFT. Kemudian DBS ini adalah sistem sebenarnya irigasi tetes. Nah, dari bak ini air dialirkan melalui selang-selang kecil ini ke setiap tanaman. Kemudian air itu ditampung. Yang tampungan itu akan kembali lagi ke bak penampungan. Kalau listrik mati gimana ya? Nggak apa-apa karena di dalam bak ini masih ada sisa air. Kemudian sistem WIG ini biasanya saya nggak pakai listrik ya, karena ini cocok banget buat pemula, buat praktek kita menggunakan biasanya box styrofoam atau pakai botol bekas, terserah. Kemudian sistem pasang surut dan raket apung. Pasang surut ini sistemnya sebenarnya simpel. Ketika air udah dipompa ke instalasi dan mencapai level tertentu, dia akan
surut sendiri secara seketika. Jadi misal ngisi nih, air itu ngisi secara pelan-pelan selama mungkin 1 menit misal. Ketika 1 menit itu levelnya udah tercapai, dalam waktu 3 detik atau 5 detik mungkin itu air langsung akan kembali ke penampungan. Jadi kembalinya itu secara cepat, mungkin 10 kali lebih cepat dari waktu pengisiannya. Terus rakit apung, ini adalah bak yang di situ sebagai genangan, kemudian di atasnya ada styrofoam yang mengambang, yang nantinya di atas styrofoam itu ada tanaman yang hidup di situ. Nanti ada gambar yang lebih jelas. Nah, ini salah satu gambar sistem wick. Sistem wick ini tanpa aerator, tanpa listrik. Jadi hanya wadah. Itu di situ ada kayak bekas botol cat ya. Botol cat, kemudian itu di atasnya ada tanaman ini tanaman kemangi. Ini ada bahan bekas yang bisa digunakan. Ini sistem wick, jadi airnya diam, nggak ada alirannya. Nah, ini sama sistem wick juga dengan bahan yang berbeda. Airnya diam, cuman di bawah sini ini ada sumbu. Karena wick itu kan sumbu, jadi akar tanaman itu mendapatkan air itu dari aliran air dari sumbu ke tanaman. Kemudian ini sistem wick versi yang lainnya juga. Nah, ini juga, tapi ini pakainya botol. Nah, satu yang perlu diperhatikan lagi, ini botol ini harusnya tertutup rapat atau nggak kena cahaya matahari, karena kalau kena cahaya matahari dia akan berlumut. Ini udah mulai berlumut, udah mulai kelihatan benih-benih lumutnya. Jadi disarankan botol ini harus tertutup ya, minimal nggak kena cahaya matahari lah, nggak transparan. Nah, ini sistem wick, tapi ini airnya levelnya udah menyampai akar ya, jadi nggak perlu wick. Itu adalah modifikasi dari sistem wick, jadi tanpa sumbu. Yang penting level airnya ini udah mencapai akar. Kemudian ini sistem Dutch bucket ya, ini digunakan untuk buah melon. Nah, ini nih selang ini yang hitam ini kecil, ini untuk tetes ke tanaman. Jadi di ember ini, di wadah ini itu ada airnya, jadi ada genangannya. Jadi kalau airnya listriknya mati, itu air tetap ngalir, tetap tersedia di situ. Kemudian ini sistem rakit apung. Nah, ini styrofoam itu berada di atas air. Air ini menyerupai kolam ya, kolam dengan ketinggian kurang lebih 20 cm, ya 20 cm. Ini juga sistem rakit apung, akarnya putih. Kalau di rakit apung itu suhu airnya itu relatif dingin. Jadi aman banget buat mati lampu pun aman karena airnya masih tergenang di situ. Ini sistem vertikal atau untuk menghemat lahan. Nah, ini salah satu sistemnya dari sistem vertikal tadi. Jadi air itu ngalir di pompa dari bawah bak ini menuju ke atas. Setelah sampai atas itu dialirkan lagi ke bawah. Nah, seperti ini yang lebih jelasnya. Nih, airnya ngalir ke bawah dan aliran itu membasahi akar tanaman. Oke, kita bahas sedikit tentang semaian. Semaian ini cukup sensitif banget kalau kita cermati, dan kalau kita nggak lolos di tahap penyemaian, otomatis kita nggak bisa untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Ini ada 2 buah gambar yang ini menggunakan sistem media yang berbeda ya. Di sini yang sebelah sini itu menggunakan media arang sekam. Nah, yang sebelahnya itu menggunakan busa. Jadi keduanya, busa dan arang sekam itu bisa digunakan untuk menyemai. Jadi bebas mau menggunakan arang sekam, mau menggunakan pasir mungkin ya bisa, dan langsung dibusa, atau rock wool mungkin bisa. Nah, ini ada tips dan trik. Yang pertama itu gunakan benih yang bagus, yang tadi yang di awal ya, minimal daya kecambah 85%. Kemudian gunakan media tanam yang baik, artinya media tanam yang mungkin mampu menyimpan air secara lama mungkin ya, kayak rock wool atau kokopit atau apa. Terus
setelah benih dicambah, ini kita kenalkan langsung ke sinar matahari agar tidak etiolasi. Lah ini yang sensitif banget kalau orang-orang itu kadang praktik tapi nggak memperhatikan ini. Nah, ini bisa kita lihat benih yang etiolasi itu seperti ini atau kutilang ya, bahasanya itu kutilang, kurus, tinggi, langsing gitu. Jadi menjalar dia nyari matahari karena telat dapat sinar mataharinya. Nah, kemudian saya akan jelasin tentang AB mix. Jadi tadi yang di depan udah ada unsur pokok kebutuhan hidroponik itu apa, salah satunya AB mix kan, nutrisinya. Nah, di sini AB mix itu adalah unsur yang diformulasikan khusus secara dari pakar-pakar pertanian kita. Itu ada beberapa unsur yang dibutuhkan tanaman. Salah satunya itu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur. Kemudian unsur mikronya itu ada Fe, besi, zat besi, boron, ada molybdenum, ada mangan, ada zinc, dan ada tembaga, Cu. Nah, ini unsur-unsur ini itu udah tersedia semua di pupuk AB mix. Jadi kalian nggak perlu repot-repot beli pupuk terpisah karena di hidroponik itu pupuknya udah jadi satu. Biasanya sih kalau kita beli AB mix itu biasanya serbuk. Ini saya udah punya kemasan. Ini dari komunitas sendiri itu udah memproduksi AB mix dengan harga yang lebih murah bagi teman-teman pemula. Nah, ini kita smart plan karena kita punya produk sendiri yang kita rancang untuk dataran rendah dan untuk segala jenis usia tanaman. Nanti bisa kontak ke kami kalau ada yang butuh pupuk AB mix. Bisa grosir, bisa harga murah, pokoknya kita kasih kesempatan buat teman-teman yang baru mencoba agar tidak mengeluarkan biaya banyak seperti itu. Oke, kita mungkin itu sedikit diskusi dari dari saya sendiri tentunya ya, dan dari komunitas pecinta hidroponik Pekalongan. Oke, bagi yang mau main, bagi yang mau berkunjung, bagi yang mau sharing-sharing gratis ke tempat kami. Jadi ini ada kontaknya. Ini ada kontak dari komunitas pecinta hidroponik Pekalongan. Situ ada WA, ada Facebook, Instagram, dan channel YouTube yang mungkin bisa buat kalian belajar, bisa buat sharing-sharing. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti akan kita bahas tahap selanjutnya itu di episode kedua. Mungkin kita akan bahas lebih detail, lebih dasar lagi kebutuhan untuk pemula itu apa saja. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua kami harap bisa praktek di rumah ya. Jangan mau kalah sama orang-orang yang udah praktek.